Yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang kita untuk pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pagi hari yang indah, pagi hari ini patut kita bersyukur dan kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, biar kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita saat pagi hari ini menyatakan lewat mukjizat yang luar biasa. Kita masih bisa membuka mata kita pagi hari ini, melihat kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan pagi hari ini. Kita masih bersyukur. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk kami tetap menaikkan pujian, menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur, menaikkan sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat bersama-sama satu pujian yang berkata, ku datang Tuhan padamu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kehidupan. Seluruh dunia sujud menyembah-Mu, ku bersyukur dan berseru. Saya kata ku datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan
pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menikmati saat kita bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu rahmat-Mu. Kami rindu rahmat-Mu. Haleluya. 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 Selamat kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Mariana Nona. Haleluya. Haleluya. Darahnya mengaturkan semua indah, suku bangsa, semua makhluk Garuda. Ikan bumi, ikan Tuhan, itu dia dari anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengaturkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk Garuda. Ikan bumi, ikan domba, itu dia dari anak domba. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala sembah, hormat dan kemuliaan Tuhan layak kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, masih berikan hati untuk tetap rindu untuk mengasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati saat-saat indah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati saat persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu diberkati. Tuhan lawan kami Tuhan, urapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Berkat-berkat yang Tuhan curahkan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, melimpahkan dalam kehidupan kami damai sejahtera dan sukacita yang begitu besar Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami tetap indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga sampai berakhir nanti Tuhan. Dan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua percaya katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. 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 Iya, puji Tuhan. Sudah bisa ucapkan shalom. Shalom saudara. Haleluya. Suaranya masih belum kedengaran. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Haleluya.
luar biasa pagi hari ini. Berarti kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan segala musuh kita. Oleh karena itu, mari kita akan katakan di hadapan Tuhan, Ku diberi kuasa. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan-Mu luar biasa.
Kami percaya kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya.
kami datang di bait-Mu yang kudus ini. Kami datang berserah. We are surrender. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau berkati dengan kesehatan. Engkau berkati dengan napas hidup sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami rindu. Kami bersatu hati, menyiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya hati dan telinga kami boleh sungguh-sungguh fokus akan firman-Mu. Dan Tuhan urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tuhan kiranya yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini kita akan membuka surat 1 Petrus ya, 1 Petrus, 1 ayat saja, 2 ayat saja. Kita akan renungkan bersama apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3 saja. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3 saja. 2 ayat saja ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sekali lagi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 2 perhatikan tadi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, apa maksud penulis si Petrus ini di dalam surat yang pertama ini mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, mungkin kalau anak-anak remaja yang udah agak besar, ngapain aku udah gede kok, aku suruh kok jadi bayi kayak kecil, bayi lah yang baru lahir lagi, kecil lagi, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah gede kok, aku bisa gini, aku bisa gitu. Kenapa Petrus mengatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir? Apa maksudnya? Saudara, saya ingat perkataan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Nikodemus, sang guru di dalam agama Yahudi. Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan Yesus, guru yang baik, engkau adalah guru yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3 kepada Nikodemus, dia berkata, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Waktu Tuhan Yesus berkata demikian, lalu apa respon Nikodemus terhadap perkataan Tuhan Yesus itu? Tentu bingung. Ngapain? Aku udah tua, kok harus masuk lagi ke rahim ibuku? Dalam perkataan selanjutnya, aku sudah tua, masuk akal nggak? Aku harus masuk ke rahim, umurku udah tua, ibuku juga udah lebih tua lagi. Masa aku harus masuk ke perut ibuku? Mana mungkin ibuku yang udah tua renta itu melahirkan aku yang sudah tua? Itu akal pikirnya Nikodemus, seorang guru yang pintar. Nggak mungkin, impossible. Nah, bagaimana mungkin ketika Nikodemus berkata, bagaimana mungkin udah tua harus dilahirkan kembali? Tentu saja Nikodemus tidak mengerti. Menurutnya tidak mungkin, impossible. Dan karena sulit dimengerti, banyak orang tidak berusaha, hanya sampai di situ. Sampai di situ nggak berusaha. Apa sih? Apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu dikatakan lahir baru, lahir kembali? Apa? Bingung pasti,
murid-murid Tuhan Yesus bingung. Geus lah, kata orang geus lah bodoh teuing lah. Kumangke. Pokoknya mah gitu. Orang kalau saya ketemu orang sudah maaf enggak gitu ya. Geus kumangke lah, pokoknya mah gitu. Jadi nggak mau berusaha gitu, cari tahu naon kita artinya gitu. Kalau orang Sunda aha, kalau orang Batak aha maksudnya gitu kan. Apa, what is the meaning, naon kata bahasa Korea gitu, apa artinya, itu Korea. Saya lupa benar, udah lama nggak belajar bahasa Korea. Asal yang kasih Tuhan, ini kan umis nggak ngerti. Perhatikan, sampai di situ padahal guru. Kalau guru pasti dipelajari dong. Berhenti nggak mungkin dong. Masa aku sudah tua? Dilahirkan kamu. Juga ditekankan lagi oleh Petrus. Perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, perhatikan. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dikatakan apa? Bukan dari benih yang fana, tetapi dikatakan apa? Dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah. Firman Allah yang gimana? Yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan kembali oleh firman Allah, oleh benih yang tidak fana. Firman Allah yang hidup, bukan yang mati, bukan hanya tulisan yang tercetak doang. Ini hidup enggak, tetapi yang hidup dan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus menekankan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus seorang guru yang pintar tetapi tidak mau berusaha mengerti. Ketika Tuhan Yesus katakan apa yang lahir dari daging, ya daging. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka pengertiannya itu adalah secara rohani, bukan secara daging. Saudara Tuhan, bukankah itu mewakili seluruh umat sampai zaman sekarang? Orang tidak mau berusaha mencari tahu apa yang diajarkan Tuhan. Makanya di dalam teologi, di dalam tafsiran ada kata-kata Tuhan Yesus yang sulit. Cari tahu. Ada terjemah buku perkataan Yesus yang sulit, perkataan Paulus yang sulit. Cari tahu apa artinya. Tapi orang hanya berhenti di situ. Seperti kalau kita ibadah saat ini, udah kita dengar, enggak cari tahu di rumah apa artinya. Jadi kalau enggak pernah cari tahu, ya udah selamanya udah. Pokoknya mah ibadah. Saudara harus cari tahu. Sebagai seorang Kristen yang smart imannya, yang luar biasa, iman itu pun harus didukung oleh pengetahuan yang benar, oleh firman Allah yang hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, Petrus menekankan kembali, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup. Petrus bukan hanya menganggap penting sekali dilahirkan kembali, tetapi juga tentang pemeliharaan. Ketika orang sudah lahir kembali, karena itu kan bayi kan baru lahir brojol gitu ya, brojol nggak dibiarin kan, tetapi ada pemeliharaan terhadap orang bayi yang sudah dilahirkan kembali, bayi yang baru dilahirkan. Makanya muncul perkataan di dalam pasal 2-nya ayat 2, maka dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Itu berhubungan dengan perkataan Tuhan Yesus, dan Petrus menekankan kembali tentang kelahiran baru. Tetapi enggak berhenti di situ toh. Harus ada pemeliharaan. Pemeliharaan bayi yang baru lahir. Saudara, tentu berbeda bayi dengan anak yang udah gede. Makanannya, minuman berbeda. Petrus menekankan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Lalu selanjutnya dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kenapa susu? Kenapa enggak ada sekarang air yang murni? Air yang dari gunung, murni dari gunung loh. Atau air apa? Air Coca-Cola. Gimana? Jadinya ya kalau bayi dilahirkan dikasih Coca-Cola gitu, dikasih bir, dikasih yogurt, dikasih minuman stroberi apa.
Kenapa harus susu yang murni? Karena bayi itu kan waktu lahir enggak terlepas dari tubuh ibunya. Ketika dari tubuh ibunya, dia perlu makanan yang berasal dari ibunya juga. Selama dalam kandungan, dia bisa bertumbuh besar dan janinnya kecil. Itu juga bertumbuh karena ibunya memelihara dirinya dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang bervitamin, makanan yang membuat pertumbuhannya baik. Makanya kalau ibu yang hamil kan gemuk, kalau kurus kasihan. Makan anak yang dalam kandungannya kurang sayuran, kurang makanan-makanan yang berprotein, kurang makanan yang bergizi. Bayinya bertumbuh seperti apa? Ya kurang vitamin aja. Itu sebabnya makanan yang pertama di sini dikatakan susu yang rohani. Jika saudara perhatikan, terutama ibu-ibu yang pernah mengandung, bahwa apapun yang dibutuhkan oleh bayi pada waktu lahir itu, yang pertama-tama pasti susu. Pasti susu. Saudara, sudah 3 kali ini saya mengikuti pelatihan kesehatan. Dan pelatihan kesehatan itu artinya kader kesehatan. Jadi semacam kayak mantri. Karena ada dari satu yayasan di Bandung menawarkan, mau nggak ini dipakai untuk pelayanan terhadap orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan di lingkungan pelayanan saya. Wah, ini saya bilang cocok. Pelayanan saya melayani suku Bandung. Saya jujur, kan waktu kejadian kebakaran satu kampung itu di kampung ini, ya GBI juga menyumbang obat-obatan. Kenapa saya bilang? Karena butuh obat. Mereka banyak yang sakit. Kita sumbang, GBI sumbang obat. Tapi memang kasihan, mereka nggak ngerti ini pakai obatnya harus gimana, berapa kali sekali, apa seperti makan, apa gimana. Ya saya kasih tahu, terpaksa kasih tahu. Saya koordinasi dengan Cik ini ya, Cik, yang obat itu apa? Tolong tulisin, dia bilang, nih kasih tahu. Tapi udah dikasih tahu mereka bingung, ada yang nggak bisa baca. Ini huruf apa? Nggak ngerti. Saya harus kasih tahu lagi. Saudara, saya ke kampung, saya bawa obat-obatan, saya beli di apotek. Saya bawa untuk mengobati. Dan ketika ada tawaran pelatihan kesehatan, oh nanti Bapak jadi kader kesehatan. Oh, saya berarti jadi mantri ya. Kenapa saya tertarik? Karena saya pernah pada satu kampung, saya pakaian seperti kayak mantri, dipanggil Pak Mantri, Pak Mantri. Saya bukan mantri, saya bilang itu tolong sakit itu orang tua itu. Jadi saya tertantang gitu. Pas ada tantangan, ada pelatihan kesehatan, dan itu nanti dikasih sertifikat gitu ya sebagai kader kesehatan dari tim dokter dari Bandung. Oh luar biasa, saya bilang ini tim dokter senior dari Bandung. Saya nggak tahu dari Advent atau dari mana, tapi itu luar biasa. Ya, jadi melewat Zoom secara online, tapi nanti ada prakteknya tanggal 26 dan 27 nanti saya ke Bandung untuk pelatihan. Nanti saya diberi perlengkapan stetoskop, diberikan alat tensi darah. Saya bilang nanti kalau nggak pelatihan dulu saya bingung gitu ya. Pokoknya nanti diberi secara gratis untuk dipakai untuk pelayanan. Oh puji Tuhan, saya bilang. Karena selama ini saya beli sendiri untuk ngobatin orang-orang itu. Nah, ada waktu pelatihan itu di Zoom, ada satu dokter ya. Ada pertama-tama tentang pelatihan menolong pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan itu pertama. Terus kedua, membuat pelayanan terhadap bayi, menangani bayi sampai makanan bayi. Saya praktek bikin makanan bayi yang asli, tekstur nggak manis, nggak asin. Jadi saya minta tolong sama istri, tolong bikinin gimana sih yang bikin bubur apa, sayuran wortel yang diparut, yang ya pokoknya yang lembut-lembut lah, yang bisa dikecap supaya yang natural, yang nggak ada manis, yang nggak ada, pokoknya dia bisa mengecap rasa wortel seperti apa, rasa bubur yang nggak pakai garam, nggak pakai manis gimana. Jadi bukan bubur sum-sum pakai gula merah, enggak katanya, harus yang asli. Karena waktu bayi lahir pun dia yang pertama dikecap susunya susu ibunya, pakai gula enggak kan? Masa harus pakai gula dulu? Nggak mungkin. Ya, nggak kan? Karena dia mau punya bayi saya kasih tahu. Jangan pakai gula ya, Pak Riko ya. Jangan pakai gula, apalagi gula merah. Soalnya di Bandung. Nah, harus susu asli. Itu rasanya natural. Dan bayi itu rasakan. Itu yang murni dari ibunya. Kata dokter, kalau susu bubuk itu sebenarnya susu
ampas. Saya nggak tahu dokter itu sampai mengatakan itu bubuk-bubuk itu kalau dikatakan bisa menumbuhkan otaknya lebih bagus lagi pertumbuhannya, itu ampas, sebenarnya ampas dari susu. Kalau susu sapi bagus, ya itu untuk sapi bukan untuk manusia katanya. Susu murni. Kalau yang dari manusia berarti dari ibunya susu asli. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa respon bayi? Bayi yang baru lahir. Ibu-ibu yang sudah melahirkan itu pasti mengetahui. Kalau bayi itu baru lahir, apa yang keluar respon yang pertama nampak yang kelihatan? Pasti apa? Nangis kan? Nggak bisa ngomong. Dan dia waktu ingin minta kebutuhannya apa-apa, dia tunjukkan melalui tangisan. Dia pipis, dia lapar, dia mencret, dia sakit. Nah, harus tahu ya. Harus tahu karena dia mau punya anak. Dan ibu-ibu. Terus ngerti nggak? Dia ngerti ibunya. Karena periksa, oh kenapa ini sakit? Periksa. Uangnya banyak. Berarti mencret. Kenapa? Diperiksa. Hangat. Kasih termorex, bukan termos. Nah saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana ibu mengerti bahasa bayi itu sendiri. Walaupun dia belum bisa berkata-kata, tapi dia ungkapkan dengan tangisan. Dan hal yang utama ibu itu ngerti bahwa bayi itu perlu makanan deras. Coba dengan dia belum bisa makan, Bapak Ibu bisa lihat bayi itu lemah kan? Lemah, tapi cuma susu. Coba kalau kita nggak makan 1 hari aja, sehari, kayak lemas mana tenaga. Gemeteran kaki ini. Tapi dia dikasih susu. Saya nggak tahu dengar kata dokter itu 1 hari lewat aja bayi belum nggak makan cuma susu aja bertahan 2 hari kok. Cuma susu terus. Belum makanan yang keras-keras. Tapi bisa bertahan. Coba kalau kita cuma minum aja, ada tenaga. Gimana ngangkat-ngangkat yang berat? Apalagi fitness. Nggak bisa. Cuma susu. Tapi luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, apalagi Allah memelihara kita. Bayi aja dipelihara secara ajaib. Dia butuh air susu yang murni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke ayat 2 tadi dikatakan. Dan dia adalah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa maksud perkataan Petrus di sini? Petrus ingin mengajarkan bahwa seperti di sini. Petrus ingin mengajarkan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan menurut bapaknya, bukan menurut mamanya, bukan menurut saudaranya, tetapi secara pribadi, artinya secara intelektual, akal pikiran dia terima bahwa Yesus benar adalah Tuhan, diimani. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bukan menurut Bapak. Karena kata Bapak saya, Yesus itu adalah Tuhan. Karena kata mama saya, mama sering ke gereja, itu adalah Yesus Tuhan. Tapi secara pribadi, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Secara pribadi. Petrus ingin menekankan kalau orang yang sudah demikian bertobat baru dan menerima, dia harus menerima ajaran yang murni, yang baik, yang didasarkan oleh firman Allah. Itu yang mengacu kepada air susu. Selalu ingin susu yang murni, yaitu kebenaran. Selalu ingin firman Tuhan yang menguatkan. Selalu ingin firman Tuhan yang meneguhkan. Itu yang dimaksud Petrus. Jadi nggak berarti tadi katakan lahir tok dan biarin bodo amat, udah mau gede sendiri. Enggak, pasti yang punya bayi kan pasti dipelihara dong, dipelihara sampai dia bisa berjalan, sampai dia bisa kata-kata. Alangkah bahagianya kalau seorang bapak bayi yang baru lahir bisa panggil papa. Ingat ini. Papa, pasti ini wah, ini benar bapakmu. Tapi dikasih bapak yang lain kumisan, bravo. Bapak bukan. Dia
Nah, pasti nangis. Nah, Bapak, saudara yang kasih Tuhan, Petrus ingin menekankan bahwa tidak cukup hanya lahir, tetapi dia harus dipelihara dengan air susu yang murni dan yang rohani. Dia harus menerima ajaran-ajaran, makanan yang sehat, pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik untuk pertumbuhan imannya yang didasarkan oleh firman Allah. Tadi dikatakan di dalam pasal 2 tadi dikatakan dan jadilah sama seperti bayi baru lahir yang supaya olehnya kamu bertumbuh dan berkembang jika kamu benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Di ayat 23-nya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup yang kekal. Jadi hanya firman Allah yang bisa membuat seseorang yang baru bertobat itu bertumbuh, bukan oleh makanan yang lain. Coba ibu pikirlah, Bapak Ibu. Bayi baru lahir langsung kasih kolak pisang. Gimana itu nelannya? Belum ada gigi. Gimana bayi itu langsung kasih bakso yang bulat-bulat itu segede nuklir? Gimana makannya? Nggak mungkin. Atau dikasih makanan sate atau bisa busuk? Nggak bisa. Kasih yang dasar dulu. Kasih ya orang yang bertobat. Kasih yang dasar dulu. Firman Tuhan. Jangan yang lain. Jangan filsafat. Jangan ajaran-ajaran. Ajaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Petrus ingin menekankan ini? Kenapa bayi yang harus itu harus seperti yang haus, yang selalu ingin akan susu yang murni? Karena kedua, ia juga harus didasarkan iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh didasarkan dan ditujukan kepada Kristus. Coba perhatikan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita lihat. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 itu katakan, saya akan bacakan aja, nanti Bapak Ibu bisa lihat. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tidak orang membangun di atas, karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Jangan yang lain, jangan makanan yang lain, harus didasarkan oleh perkataan Yesus Kristus. Jadi ditujukannya kepada Yesus Kristus. Dia harus didasarkan oleh iman yang benar. Saudara, dalam sepanjang sejarah kekristenan, orang Kristen banyak sekali ajaran-ajaran yang keliru. Unitarianisme, saksi Yehova, Christian Science, terus banyak lagi, Moravian. Sepertinya bagus, tetapi mereka tidak mengajarkan iman kepada Kristus. Mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mempercayai iman di dalam Allah Tritunggal. Itu yang penting. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa menjadi sama seperti bayi yang baru lahir? Selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani. Karena tambahannya yang rohani. Jadi nggak berhenti di sini murni, tetapi yang rohani. Artinya kan yang harus yang rohani. Sumbernya apa? Ya firman Tuhan, bukan sumbernya kepada manusia, bukan sumbernya kepada siapapun, apapun, tetapi harus bersumber yang rohani itu kepada firman Tuhan. Apa-apa harus bersama pada sumber. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Apa tujuan harus bersumber susu yang murni dan rohani? Perhatikan di situ di 1 Petrus tadi dikatakan tujuan mengapa harus seperti bayi baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni, supaya oleh apa? Oleh susu yang murni dan yang rohani itu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gak jelas. Kita tidak bisa pakai yang lain. Tidak pakai menggunakan apapun, siapapun, hanya olehnya, oleh firman Allah kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ada dua tujuan. Pertama, pertumbuhan rohani yang kuat dan yang murni hanya akan terjadi jika didasarkan
oleh firman Allah yang diajarkan dengan benar dan sungguh-sungguh. Kedua, keselamatan hanya akan diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh selalu ingin susu yang murni, selalu ingin firman Allah dan mengimaninya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ini hal yang penting bagi kita. Ketika ada seorang bertobat datang ke tempat ini, makanannya beda, jangan disamakan. Kita udah dianggap dewasa, makanannya mungkin yang udah daging, tulang, semua. Tapi yang baru datang nanti bingung, ini gimana kok? Ini bagaimana? Ini muji Tuhan, doanya gimana sih? Bacanya gimana sih supaya kita bertumbuh? Ya harus perlu makanan yang murni dan yang halal, susu yang murni. Demikian juga kita. Ketika kita menemukan saudara kita, keluarga kita yang baru percaya, baru bertobat, berikan dia susu yang murni dan yang rohani. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita menyanyikan pujian untuk mengenang Om Robi. Kita nanti saya mau kesediaan Pak Preti yang menutup dango, menutup doa. Yesus Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Bukan karena mengingat beliau, tetapi kita pujikan bahwa Yesus Tuhan itu luar biasa. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Terima kasih. Sudah Pak. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang ciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya, Allah yang tidak berubah dahulu kemarin sampai hari ini, Allah yang pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, berkuasa di sorga dan di bumi, bahkan menguasai kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah. Kuasa urapan Allah menyertai hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Engkau pakai mulut lidahnya untuk menjadi berkat, menjadi penyambung lidah Allah yang kudus kemanapun dia pergi. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, sehingga di mana-mana kami mendengar dan kami melihat ada banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong, banyak orang boleh melihat Yesus adalah Tuhan yang tulus selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Semua kami yang mendengarnya, kami diurapi, kami diberkati, kami ditolong di dalam nama Yesus. Iman kami dibangun, iman kami dikuatkan,
dalam kebenaran firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, dan sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Semuanya tanpa terkecuali, Tuhan Yesus memberkati. Ada laporan dari kas pembelian tanah gereja. Persembahan pada tanggal 8 November sebesar 1.182.000. Persembahan dari keluarga almarhum Bapak Pendeta Rubianto sebesar 10 juta. Persembahan dari yang tidak mau disebutkan namanya sebesar 500.000. Jadi saldo akhir 191.185.183 rupiah. Saya ulangi, untuk saldo akhir 191.185.183 rupiah. Untuk Natal sekolah minggu, anggaran dana yang dibutuhkan sebesar 5.500.000. Bagi Bapak Ibu Saudara partisipasi dalam hal ini bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu. Ya, selanjutnya Natal BKSAG atau Natal bersama se-Kabupaten Lebak untuk tahun ini tidak diadakan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi digantikan dengan acara bakti sosial. Jadi Natal BKSAG untuk tahun ini tidak diadakan, digantikan dengan acara bakti sosial. Jadi ada bantuan dana dari BKSAG untuk jemaat, ya, dari 4 gereja yang tergabung dalam BKSAG, GPDI, GBI, GKP dan Gereja Katolik. Dari BKSAG ada bantuan untuk jemaat, tapi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi tidak semua jemaat akan mendapat, tapi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi jemaat yang terdampak COVID-19 akan mendapatkan bantuan dari BKSAG dalam acara bakti sosial untuk menggantikan acara Natal bersama BKSAG. Dan untuk Natal kita di tempat ini, bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam iklan dalam buku acara, untuk 1 halaman, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi memasang iklan, baik itu toko ataupun perseorangan ataupun keluarga yang mengucapkan selamat Natal, bisa memasang iklan dalam buku acara dalam perayaan Natal nanti. Untuk 1 halaman yang tadinya 500.000 diskon menjadi 400.000. Yang setengah halaman yang tadinya 300.000 diskon menjadi 250.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi, silahkan untuk mendaftarkan. Dan juga untuk basar sekolah minggu, waktu di tempat Bapak Ibu Saudara duduk ada basar yang ingin ataupun memesan makanan, dipersilahkan untuk menulis
dan nanti setelah pulang bisa di luar nanti bisa dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu saja pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan nanti Bapak Gembala. Kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, kita tetap pakai masker kemanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang berkasih, kita akan pakai berdiri. Kita akan akui di dalam doa, Tuhan yang terbaik ya Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk lawatan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, saat hatiku jiwaku yang terbaik bagi Tuhan, beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk lawatan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi yang hadir ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan memang tetap setia, memang tetap taat kepada panggilan-Mu dalam segenap hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Kau telah melahirkan kembali hidup kami ya Tuhan, bukan dengan barang yang fana tetapi dengan barang yang tidak fana ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dengan benih ilahi yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami tetap hidup di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Kerohanian hidup kami ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan berkati tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Biar Kau akan mendapatkan kami sempurna adanya Tuhan, tak bercacat celah pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan Yesus Kristus. Pelihara kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus, dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Bapa. Berkati buat Bapak Lukas ya Tuhan, buat Ibu Sinaga ya Tuhan, buat Ibu Nur Hayati ya Tuhan. Biar Tuhan penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Berkat Tuhan terus menyertai kehidupannya ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan, untuk melakukan karya Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami serahkan ya Bapa untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Engkau melihat keadaan kota kami Rangkas Bitung saat ini Bapa. Sebab itu Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Pulihkan keadaan kota kami Rangkas Bitung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ya Tuhan dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Bapak Presiden kami ya Tuhan, memberikan kekuatan hikmat daripada Engkau saja Tuhan dalam melakukan karya-karyanya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus kota kami Rangkas Bitung ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah bagi kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Biar kesejahteraan menjadi bagian di dalam kota kami Rangkas Bitung ya Tuhan, sehingga menjadi kesejahteraan bagi kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk anak-anakmu yang telah lanjut usia ya Tuhan, yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Berikan kekuatan iman, pengharapan dan kasih kepada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan pertumbuhan secara iman kerohanian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Biar berkat Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anakmu yang telah lanjut usia ya Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, kami serahkan ya Tuhan untuk ibu-ibumu yang mengandung ya Tuhan. Berkati buah kandungan mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menolong ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Baik sebagai song leader ya Tuhan, sehingga pemain musik, LCD ya Tuhan. Biar Tuhan semuanya ya Tuhan, setiap kali yang lain ya Tuhan sebagai protokol kesehatan ya Tuhan. Biar Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami semua yang terlibat di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Berikan kesehatan ilahi bagi kami semua ya Tuhan. Dan tubuh yang sehat yang boleh tetap menyenangkan dan muliakan nama Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan pimpin kami kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan terus beserta di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Berkati ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Baik persembahan kolekta, persembahan kemudian tanda gereja-Mu ya Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan sosial dan persembahan Natal ya Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Berkati usaha bisnis yang kami lakukan ya Tuhan. Setiap pekerjaan kami Kau akan membuatnya berhasil dan beruntung selalu ya Bapa. Serahkan pelayanan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan berkat Tuhan turun atas setiap hidup kami dan setiap pelayanan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bimbing hidup kami telah lebih lagi mendekatkan diri kepada kasih setia-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang ya Bapa. Ya Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu ya Bapa. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih yang akan belakangan-Mu, bukalah hatimu. Terimalah berkat dan rahmat daripada Allah di surga. Berkat cinta kasih dan sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan. Sedang kedua kalinya. Haleluya. Amin.